Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat melanjutkan kembali pelajaran pada tema 6 subtema 3, rajin berusaha meraih cita-cita, dengan materi mendeklamasikan puisi. Mudah-mudahan anak-anak pintar hari ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum melanjutkan pada materi, kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak pintar, kita langsung saja masuk pada materi, yaitu di mendeklamasikan puisi. Mengenal deklamasi puisi. Membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi. Apa itu deklamasi? Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat berdeklamasi antara lain lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Contoh di lafal, kata izin diucapkan izin, ya, bukan izin, tetapi memakai huruf Z, tidak memakai huruf J, ya. Jadi izin dibaca izin, tidak dibaca izin. Lalu yang kedua, ada intonasi, yaitu naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Yang ketiga, ada jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Yang keempat, ekspresi, yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat berdeklamasi atau mendeklamasikan puisi. Yang pertama lafal, yang kedua intonasi, yang ketiga jeda, dan yang keempat ada ekspresi. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama, kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas, agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Yang kedua, saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Yang ketiga, waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Jadi jeda itu waktu untuk mengambil napas pada saat kita membacakan puisi. Tanda jeda pada puisi. Nah, di sini tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Yang pertama, ada tanda miring, ya, garis miring 1, yaitu
tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda ini hampir sama dengan tanda koma. Lalu yang kedua, ada garis miring 2. Ya. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama, atau dalam artian lain atau fungsinya, tanda ini hampir sama dengan tanda titik. Lalu yang ketiga, ada tanda garis miring 3. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsinya dari tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Jadi ada tanda garis miring 1, yaitu berhenti atau berhenti sesaat untuk bernafas, atau bisa disebut juga tanda koma, pengganti tanda koma dalam puisi ya. Ada garis miring 2, memiliki arti untuk berhenti agak lama, atau tanda titik ya. Ada garis miring 3, yaitu untuk berhenti lama sekali, yaitu untuk di akhir puisi. Kita lihat di sini ada contoh puisi ya yang memakai tanda jeda. Nah, kita lihat di paling atas itu ada judul dari puisi, itu ada tanda jedanya ya. Dari sini penjaga memakai tanda jeda garis miring 1, yang dimana garis miring 1 itu berhenti sesaat untuk bernafas ya. Lalu dilanjutkan dengan kata alamku. Kata alamku memakai tanda jeda garis miring 3, yang dimana ini adalah berhenti lama sekali, atau di akhir puisi ya, bisa diartikan di akhir puisi ya, ini di akhir judul ya. Jadi berhenti lama sekali ya. Nah, di sini ada, bisa dilihat juga di setiap bait-bait puisi ada tanda jedanya ya. Ada yang memakai tanda jeda garis miring 1 yang berarti berhenti sesaat untuk bernafas ya. Lalu ada juga yang memakai garis miring 2, itu berhenti agak lama ya di sini. Seperti dan selanjutnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan anak pintar. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Yang pertama, saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Nah, yang kedua, mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai ya. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita harus memperhatikan intonasi, lafal, ekspresi ya, jeda, itu harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Bagaimana langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik? Yang pertama, memahami isi puisi. Jadi kita harus memahami isi puisi yang akan kita deklamasikan, yang akan kita bacakan. Lalu yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai ya. Jadi memberikan tanda jeda yang sesuai dengan isi puisi yang akan kita deklamasikan. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, yaitu intonasi itu tinggi rendahnya nada. Lalu yang kedua, memperhatikan tempo, cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Yang ketiga, memperhatikan irama panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Yang keempat, memperhatikan pelafalan, itu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa ya saat membaca puisi.
Ini adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Lalu yang keempat, langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik adalah memperhatikan mimik. Jadi mimik muka kita, ekspresi muka kita ya. Kalau memang isi puisi itu sedih, berarti kita memunculkan atau memperlihatkan mimik kita sedih. Tidak isinya sedih tapi mimik kita bahagia, yaitu tidak sesuai ya. Jadi harus memberikan mimik yang sesuai dengan isi puisi yang akan kita deklamasikan. Lalu ada penekanan saat mendeklamasikan puisi. Seperti apa penekanannya? Nah, mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang sangat baik dan matang. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik dan matang ya sebelum kita mendeklamasikan puisi. Lalu salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang sudah disampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu mengingat 3M-nya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan memakai masker jika bepergian. Sekian dari Ibu, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.